Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera. Malam hari ini saya akan menyampaikan topik tentang kebahagiaan perkawinan. Nah, yang menarik Bapak Ibu, sebagian dari topik ini saya peroleh di usia 50, gitu ya, pengetahuan-pengetahuan ini. Sehingga Bapak Ibu sangat beruntung kalau pada usia yang perkawinan yang masih muda atau usia masih muda sudah mengerti tentang hal-hal seperti ini. Nah, John Gottman dan Julie Schwartz Gottman, pasangan suami istri itu pernah meneliti ribuan pasangan, Bapak Ibu, ya, ribuan pasangan diteliti, mereka diundang ke sebuah rumah gitu ya, rumah peristirahatan, kemudian diundang seperti berlibur gitu, dan di mana-mana dipasangi perekam, gitu ya. Nah, dia menyimpulkan begini, ada 4 perilaku negatif yang mengancam perkawinan, yaitu suka mengkritik atau mencela, ya, criticism, atau membela diri atau bertahan, jadi suka ngotot, defensif, ya, selalu bertahan. Kemudian merendahkan atau menghina, disrespect atau contempt. Dan yang keempat itu acuh tak acuh, mendiamkan, stonewalling seperti dinding batu. Itu 4 ini perilaku negatif yang mengancam perkawinan. Nah, kemudian mereka meneliti bahwa kalau dalam pasangan-pasangan tadi ada 5 kata-kata positif dan 1 kata negatif, gitu ya. 5-1 antara positif dan negatif, maka biasanya setelah diikuti sekian tahun perkawinan itu bahagia, gitu ya. Tapi kalau 4 yang positif, negatifnya 5, maka 90% akan bercerai. Atau kalau tidak bercerai ya ngenes lah gitu ya perkawinannya. Nah, kesimpulan akhir dari sebuah penelitian itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Faktor terpenting dalam kebahagiaan sebuah perkawinan adalah ilusi positif tentang pasangan kita. Kalau Anda bisa mempertahankan ilusi positif, ilusi itu artinya hal yang tidak nyata, tapi Anda melihatnya. Jadi misalnya pasangannya sudah gendut, gembor, perutnya besar gitu, tapi dalam batin Bapak Ibu dia masih kekar, masih six pack, padahal sudah one pack perutnya gitu ya. Masih muda, sudah ompong, dalam pandangannya masih muda. Itulah yang disebut ilusi positif tentang pasangan kita. Begitu juga suaminya melihat istrinya seperti pada masa gadis, masa baru bertemu, seperti itu. Meskipun sudah sangat berubah. Kalau Bapak Ibu bisa mempertahankan ilusi positif tentang pasangan Anda, perkawinan Anda adalah akan bahagia. Tapi sebaliknya, ya udah Anda amati sendiri. Nah, yang kedua tentang perkawinan yang perlu Anda cermati adalah tangki cinta. Ya, setiap orang memiliki tangki cinta di dalam dirinya. Ya. Kalau tangki cintanya itu penuh, maka dia akan merasa dicintai. Dia pun akan mudah memberikan cintanya kepada Anda. Ya. Nah, jadi usahakan selalu mengisi tangki cinta orang yang Anda cintai dengan bahasa kasih atau bahasa cintanya sendiri. Nah, setiap kali tangki cinta itu Anda kuras, secepatnya diisi kembali. Jangan sampai kosong tangki cinta pasangan Anda. Nanti kehidupan Anda kan seperti dalam neraka. Begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang apa bahasa kasih dari masing-masing orang? Ini saya ambil dari bukunya Gary Chapman, 5 bahasa kasih ya. Ada 5 bahasa kasih utama, yaitu pelayanan, hadiah, sentuhan, kata-kata pendukung, waktu yang berkualitas ya. Jadi mereka yang bahasa kasihnya pelayan itu suka dilayani ya, bukan berarti dilayani apa, tapi bukan misalnya diselesaikan masalahnya, itu pun juga bagian dari pelayanan gitu ya. Dia punya tugas, harus dibantu untuk menyelesaikan ya, atau disediakan makan, sediakan minum dan sebagainya, itu suka dilayani gitu ya. Hadiah itu ya senang oleh-oleh, hadiah kecil aja ya. Mungkin dibawakan bunga ya atau mobil ya, lebih bagus itu ya. Dan sentuhan suka digandeng, dirangkul ya, kata-kata pendukung suka dipuji. Waktu yang berkualitas itu ngobrol bareng. Nah, berkomunikasilah dengan orang yang Anda sayangi memakai bahasa kasihnya.
bukan bahasa kasih Anda. Jadi Anda harus tahu bahasa kasih pasangan Anda apa. Jika salah bahasa, maka tujuannya mengisi tangki cinta bisa berubah menjadi mengurasnya. Contoh nih, sang suami itu suka, atau bahasa kasihnya sang suami hadiah. Dia suka sekali kalau diberi, dapat oleh-oleh dan lain-lain ya. Nah, istrinya adalah waktu yang berkualitas. Senang kalau ngobrol bareng dan lain-lain. Nah, suaminya tidak tahu bahwa bahasa kasih istrinya adalah waktu yang berkualitas. Sehingga setiap kali pulang dari kantor, suami bawa hadiah, tapi telat ya. Pulangnya sering telat dari kantor, pulang bawa hadiah gitu ya. Merasa sudah menghibur hati istrinya, padahal istrinya enggak. Istrinya ingin agar suaminya enggak telat, ya, agar suaminya tepat waktu ke rumah dan punya waktu untuk ngobrol bareng dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Atau sebaliknya nih, istrinya punya bahasa kasih istrinya adalah hadiah, senang oleh-oleh, senang itu. Bahasa kasih suaminya sentuhan, suka dirangkul, suka ditepuk dan lain-lain. Nah, ini suami setiap kali pulang kantor gak bawa oleh-oleh, begitu ketemu istrinya langsung dirangkul gitu ya. Wah, istrinya menghindar, setiap kali menghindar. Karena yang ditunggu oleh istrinya adalah oleh-oleh. Dia merasa dicintai kalau suaminya bawa oleh-oleh. Sebaliknya, suami merasa dicintai kalau dia dirangkul. Nah, tapi istrinya kan, begitu suaminya ngerangkul, dalam hati istrinya kan, ini kalau bahasa Jawa gitu, suka nggak oleh-oleh, nyosor, seperti itu Bapak Ibu. Tidak diucapkan sih, 1-2 kali masih ditoleransi, tapi setiap hari seperti itu ya, mangkel juga sang istri. Sang suami juga bingung, maunya menyenangkan hati istri, kok istrinya mesti menghindar. Nah, jadi Bapak Ibu, ketahui bahasa kasih pasangan Anda, istri Anda, suami Anda, dan kemudian berbicaralah dengan dia melalui bahasa kasihnya. Nah, ini yang terakhir, ada 4 macam kepribadian dari Florence Little ya. Saya akan singkat-singkat saja, yang penting Bapak Ibu tahu bahwa ini ada. Ya, kemudian Bapak Ibu silakan membacanya sendiri ya, untuk memperdalam. Anda perlu memperdalam ini. Ya, ada 4 kepribadian, yaitu koleris, melankolis, sanguinis, dan flegmatis. Ya. Koleris itu kuat, memimpin, tapi juga kasar, tegaan pada orang, gitu ya. Kalau melankolis itu sempurna, detail, lambat dalam bertindak. Tapi kalau sudah mulai bertindak, dia ingin segalanya sempurna dan selesai. Sanguinis itu terbuka, banyak ide, bicaranya nyaman, enak, gitu ya. Tapi juga pembosan, gampang banget, ya. Gampang meninggalkan apa yang sedang dia kerjakan. Nah, flegmatis itu pendamai, ya, suka damai, tapi dia juga peragu, sulit untuk menentukan tujuan. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi ketahuilah kepribadian Anda apa dan orang di sekitar Anda apa, agar tahu cara terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka, ya. Karena Anda kalau koleris kemudian berkomunikasi dengan orang flegmatis, ya orang flegmatisnya merasa tertekan gitu ya. Anda harus sedikit mengurangi kekolerisan Anda untuk menyesuaikan dengan kepribadian lawan bicara Anda, flegmatis. Oke Bapak Ibu, silakan mempelajari kepribadian-kepribadian ini dan kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan pasangan Anda, dan insya Allah hubungan Anda dengan pasangan Anda semakin lama akan semakin baik dan semakin baik. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang sudah berumur aja bisa berubah, ya Anda juga pasti bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera.